Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya beri judul firman Tuhan, makanan wajib orang Kristen. Jadi hari ini kita akan bicara tentang makanan. Saya harap ini bisa membangkitkan selera makan saudara. Maksud saya secara rohani, jangan buru-buru ambil makanan, oke? Saya berdoa supaya firman yang disampaikan pada hari ini benar-benar akan membangkitkan selera rohani saudara akan Tuhan, sehingga saudara benar-benar memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan sebagai bejana yang kosong, yang ingin diisi oleh firman Tuhan, yang ingin diisi oleh dirimu sendiri ya Tuhan. Penuhi kami dengan firman Tuhan, penuhi kami dengan keberadaan Tuhan sepenuhnya, sampai kami mencapai kepenuhan Kristus. Kami lapar akan Engkau ya Tuhan, kami haus akan Engkau. Penuhi kami, kenyangkan kami pada hari ini Tuhan. Berikan kami makanan rohani yang memuaskan kami, yang mengenyangkan kami ya Tuhan. Hamba berdoa, kenyangkan seluruh jemaat Tuhan pada hari ini, biar mereka benar-benar menerima makanan rohani yang menguatkan mereka, yang menghidupkan mereka, yang mengenyangkan mereka pada hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah pengurapan Allah, roh pewahyuan dan hikmat tercurah atas kami semua, sehingga kami semua benar-benar dikenyangkan pada hari ini ya Tuhan. Kami bukan hanya menerima ajaran, tapi menerima penyaluran kehidupan Allah melalui firman Tuhan ini. Sampaikan firman-Mu sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami puja, yang kami cinta, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makanan. Saudara-saudara, kalau saudara membaca Alkitab dengan benar, dengan teliti, maka kita mengetahui bahwa di dalam Alkitab masalah makanan bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh. Masalah makanan adalah masalah yang krusial. Asal saudara tahu, asal saudara ingat, manusia pertama jatuh ke dalam dosa gara-gara salah makan, saudara-saudara. Itu sebabnya masalah makanan di sepanjang Alkitab menjadi masalah yang sangat-sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh. Kita harus tahu persis apa makanan yang bisa kita makan dan apa makanan yang tidak boleh kita makan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka makan makanan yang salah. Seharusnya mereka makan dari buah pohon kehidupan, tapi mereka malah makan dari buah pohon pengetahuan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kalau saudara baca ketika Tuhan membangkitkan sebuah bangsa bangsa Israel, yaitu umat Allah perjanjian lama, maka sepanjang perjalanan mereka di padang gurun menuju Kanaan, masalah yang sering kali muncul dalam perjalanan mereka di padang gurun adalah masalah makanan. Mereka selalu ribut soal makan dan soal makan. Dan sama seperti orang Kristen pada saat ini, dalam perjalanannya di padang gurun dunia ini menuju kepada sorga, saudara-saudara, kita selalu ribut soal makan. Orang itu paling riweh. Apa itu riweh? Paling riweh, paling reseh kalau kurang makan. Katanya orang itu kalau kurang makan jadi lebih cepat marah, jadi rungsing dan jadi bikin sebel, saudara-saudara, gitu kira-kira. Jadi permasalahan makanan ini masalah yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Dan itu sebabnya pada hari ini saya mau kita belajar dari perjalanan orang Israel di padang gurun, sejak keluar dari Mesir ke padang gurun menuju tanah Kanaan. Ada makanan-makanan wajib yang mereka harus makan, dan makanan ini diberikan khusus oleh Tuhan, diperintahkan khusus oleh Tuhan untuk dimakan. Dan ini juga yang seharusnya menjadi makanan wajib bagi kita orang percaya. Ya, ada 3 makanan yang saya mau sampaikan pada hari ini dari keluarnya orang Israel menuju padang gurun dan menuju tanah Kanaan. Yang pertama, saudara boleh catat, yang pertama makanan wajib yang harus saudara makan adalah daging anak domba. Daging anak domba. Keluaran pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Keluaran pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sudah di situ semua? Kalau sudah di situ kasih jempol biar saya tahu saudara sudah ada di situ. Oke. Beberapa sudah kasih jempol, beberapa kasih kepala.
Jadi beberapa sudah ada di situ, beberapa belum ada di situ. Oke, ayo kita baca Keluaran pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian, perhatikan baik-baik ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi ini adalah makanan sebelum mereka atau sesaat sebelum mereka keluar dari Mesir. Ini adalah detik-detik penentuan di mana mereka akan keluar dari Mesir. Ini kalau di film ini lagi tegang-tegangnya saudara. Ini adalah malam penentuan apakah mereka akan bebas dari perbudakan Mesir atau mereka akan tetap ada di Mesir. Dan jadi malam itu adalah malam yang cukup horor bagi mereka. Karena pada malam itu juga Tuhan berjanji Tuhan akan membunuh semua anak sulung Mesir, saudara-saudara. Dan itu sebabnya perintah untuk makan ini nggak bisa dianggap main-main, karena inilah yang akan menyelamatkan mereka dan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa keluar dari perbudakan negeri Mesir. Tuhan berkata, Tuhan menyuruh mereka harus potong domba, lalu anak domba, lalu darahnya dibubuhkan pada kedua tiang ambang pintu, saudara-saudara. Itu darahnya, tapi dagingnya harus dimakan. Kapan dimakannya? Malam itu juga, kata Tuhan. Jadi perintahnya jelas, dibubuhkan darahnya pada kedua ambang pintu. Dan kalau saudara ingat, inilah yang menyelamatkan mereka dari kematian anak sulung. Ketika malaikat maut melanda seluruh Mesir, melewati seluruh rumah-rumah di Mesir, semua anak sulung di Mesir mati seketika itu juga. Dan bukan hanya manusia, tapi juga binatang, semua anak sulung mati saat itu juga saat malaikat maut melewati rumah-rumah Mesir. Tapi saat malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel, umat Allah, malaikat maut melihat darah yang dibubuhkan pada kedua tiang ambang pintu, mereka melewati rumah itu sehingga mereka selamat. Darah itu melambangkan darah Yesus, tentu kita tahu semua. Darah Yesus membuat kita selamat dari maut sehingga kita menerima kehidupan yang kekal. Darah Yesus membuat kita selamat dari kematian kekal, saudara-saudara. Tetapi di samping kita harus membubuhkan darah pada kedua tiang ambang pintu, ini merupakan lambang bahwa kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita juga harus makan daging anak domba pada malam yang sama, pada malam itu juga. Jadi sebetulnya saudara-saudara, daging anak domba ini melambangkan tubuhnya Yesus Kristus, dagingnya Yesus Kristus. Anak domba adalah Yesus Kristus. Ya, anak domba mengacu kepada Tuhan Yesus. Ini adalah lambang Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara baca perjanjian lama, maka seluruh perjanjian lama penuh dengan lambang-lambang Yesus Kristus. Bahkan seluruh perjanjian lama disampaikan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di dalam perjanjian lama ada banyak lambang dari Yesus Kristus di sana. Nah, daging anak domba melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Kita sudah mempelajarinya pada perjamuan kudus yang minggu lalu, saudara-saudara. Darahnya dioleskan, tapi dagingnya harus dimakan. Kapan dimakannya? Malam itu juga. Darah bicara tentang pengorbanan Kristus, daging bicara tentang hayat Kristus, kehidupan Kristus. Saya ulangi, darah merupakan lambang pengorbanan Kristus, daging merupakan lambang dari hayat Kristus atau kehidupan Kristus. Ini menunjukkan ketika kita percaya pada pengorbanan Kristus, kita juga harus menerima dagingnya Kristus. Kita juga harus menerima hayatnya Kristus. Kita juga harus menerima kehidupan Kristus. Makanya dipisahkan di situ antara membubuhkan darah anak domba dengan makan daging anak domba. Dan Tuhan berpesan, makan daging anak domba nggak boleh ditunda. Harus dilakukan pada malam itu juga, supaya tidak terjadi pemisahan.
Kenapa harus makan daging anak domba? Daging anak domba inilah yang akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk keluar dari negeri Mesir. Mesir melambangkan dosa. Mesir melambangkan dosa, perbudakan dosa. Perbudakan Mesir melambangkan perbudakan dosa. Ini melambangkan bahwa kalau kita mau keluar dari perbudakan dosa, kita harus makan daging anak domba. Kita harus menerima hayat Kristus. Kita harus menerima kehidupan Kristus supaya kita punya kekuatan untuk meninggalkan perbudakan dosa, untuk melepaskan diri dari perbudakan dosa. Daging anak domba harus dimakan pada malam itu juga. Pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima pengorbanan oleh darah Yesus. Oke, kita diselamatkan dari maut. Tetapi di sisi yang lain, saat yang sama, seharusnya kita makan daging anak domba. Seharusnya kita menerima hayat Kristus. Seharusnya kita menerima kehidupan Kristus yang akan membuat kita menjadi kuat untuk melepaskan diri dari semua dosa yang ada. Jadi Mesir melambangkan dosa. Perbudakan Mesir melambangkan perbudakan dosa. Ketika kita ingin selamat dari malaikat maut, dari maut yang akan mendera kehidupan kita, kita cukup menerima pengorbanan oleh darah Yesus. Tapi untuk meninggalkan dosa, untuk meninggalkan perbudakan dosa, untuk melepaskan diri dari perbudakan dosa, maka kita butuh kekuatan dari kehidupan Kristus sendiri, dari hayat Kristus sendiri. Tanpa kehidupan Kristus, kita tidak punya kekuatan yang kokoh kuat secara rohani untuk meninggalkan perbudakan dosa. Seharusnya ketika orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, saat yang bersamaan mereka juga harus menerima Yesus sebagai hayat dalam kehidupan mereka, sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka harus menerima Yesus Kristus sebagai kehidupan bagi mereka, sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber kekuatan. Ingat saudara, kalau Alkitab bicara tentang makanan, atau kalau kita bicara tentang makanan, maka itu kita bicara tentang sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kenikmatan. Mengapa kita harus makan? Karena kita perlu hidup, dan makanan adalah sumber kehidupan. Kalau kita tidak makan, kita bisa mati. Jadi kalau kita bicara tentang makanan, maka kita bicara tentang kehidupan. Makanan juga bicara tentang kekuatan. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa mati lemas. Kita tidak memiliki kekuatan untuk bekerja, untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari kita. Jadi makanan bicara tentang kekuatan. Kita makan karena kita butuh kekuatan, ya saudara. Lalu makanan juga bicara tentang kenikmatan. Makanan selalu bicara tentang kenikmatan. Makanan tidak boleh cuma untuk kehidupan, cuma untuk kekuatan. Karena kalau makanan cuma untuk kehidupan dan kekuatan, kita jadi nggak enak hidupnya, kita jadi nggak punya senyum hidupnya, saudara. Makanan juga harus ada unsur kenikmatan. Orang-orang yang makan cuma untuk hidup dan kuat, mereka apa namanya? Mereka melarang apa namanya? Pantang. Mereka pantang banyak makanan yang nikmat. Makanan ada unsur kehidupan, kekuatan, dan kenikmatan. Itu sebabnya makanan diramu sedemikian rupa supaya bukan hanya untuk hidup, bukan hanya untuk kuat, tapi juga untuk nikmat. Ada unsur nikmatnya, ya saudara. Nah, Tuhan memperhatikan itu juga. Jadi simpan fakta itu dalam hidup saudara. Ketika kita bicara tentang makanan, kita bicara tentang kehidupan karena kita makan untuk hidup. Lalu kita bicara tentang kekuatan, karena kalau kita tidak makan, kita tidak kuat. Kita juga bicara tentang kenikmatan, dan ketiga unsur ini akan ada di dalam makanan wajib yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Saya berdoa supaya saudara menerima semua makanan yang Tuhan sediakan buat saudara pada hari ini. Pada waktu kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita diselamatkan dari maut. Alkitab berkata, Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia, Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita selamat dari kebinasaan, kita selamat dari maut. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa, kita telah lama hidup di bawah perbudakan dosa. Kita telah lama hidup di dalam perbudakan Mesir, saudara-saudara. Dan itu sebabnya mereka butuh kekuatan yang khusus untuk mereka bisa keluar, meninggalkan perbudakan dosa, melepaskan diri dari perbudakan dosa. Itu sebabnya mereka harus makan daging anak domba. Kita tidak hanya butuh darah Yesus, kita juga butuh dagingnya Yesus. Kita tidak hanya butuh pengorbanan Yesus.
darahnya Yesus, tapi kita juga butuh hayatnya Kristus untuk menjadi makanan buat kita, untuk menjadi kehidupan buat kita, untuk menjadi kekuatan bagi kita. Mereka harus makan daging anak domba. Mengapa? Supaya mereka punya kekuatan yang luar biasa untuk bebas dari dosa, untuk meninggalkan dosa. Makanya Tuhan memerintahkan untuk makan daging anak domba pada malam itu juga, nggak boleh ditunda. Itu yang seharusnya. Tapi faktanya kita banyak mendapati, saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka selamat dari maut, mereka menerima kehidupan kekal, tapi faktanya mereka tidak punya kuasa untuk meninggalkan dosa. Mereka tidak punya kekuatan untuk lepas dari perbudakan dosa yang selama ini menghantui kehidupan mereka. Mengapa mereka tidak punya kekuatan untuk bebas dari perbudakan dosa? Karena mereka hanya menerima darah Yesus, tapi mereka tidak makan dagingnya Yesus. Mereka tidak menjadikan Kristus sebagai hayat bagi mereka. Mereka tidak menjadikan Kristus sebagai kehidupan dan kekuatan buat mereka. Mereka tidak menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan mereka, sebagai sumber kekuatan mereka, dan sebagai sumber kenikmatan mereka. Kita harus menerima Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus menjadikan Dia sebagai sumber kehidupan kita, sebagai sumber kekuatan kita, sebagai sumber kenikmatan kita. Kalau engkau menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber kenikmatan dalam hidupmu, percayalah, engkau tidak akan menginginkan kenikmatan yang lainnya. Engkau tidak akan punya keinginan untuk mencicipi bahkan kenikmatan dari dunia ini, karena di dalam Kristus semua kenikmatan engkau akan mengalaminya, saudara-saudara. Haleluya. Itu sebabnya kita mengatakan kita harus makan daging anak domba pada malam itu juga. Seharusnya saat saudara menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saat itu juga saudara harus menerima, saudara harus percaya untuk menjadikan Kristus Yesus sebagai sumber kehidupan saudara, sebagai sumber kekuatan saudara, sebagai kenikmatan saudara, sebagai makanan bagi saudara. Ya saudara. Nah, kita perhatikan selanjutnya bagaimana cara kita memakannya. Karena saya menyampaikan ini supaya saudara yang sudah terlanjur jauh ke depan dan terus masih bergumul dalam dosa saudara bisa lepas dari perbudakan dosa pada hari ini. Karena pada hari ini juga saudara menerima makanan daging anak domba itu, yaitu menerima kehidupan Kristus sebagai kehidupan, kekuatan, dan kenikmatan bagi kita. Nah, saudara-saudara, Alkitab menunjukkan bagaimana cara kita makan daging anak domba itu. Alkitab mengatakan kita harus makannya, kita harus memakannya dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Jadi kita harus memakannya dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Apakah roti yang tidak beragi itu? Kita harus menafsirkan Alkitab dari Alkitab sendiri. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 8. Roti yang tak beragi. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan ayat yang 8 ini merupakan perlambang juga. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Semua sudah ada di sana? Kalau sudah ada di sana, kasih jempolnya. Oke, saudara masih punya jempol semua? Oke, kasih jempolnya kalau sudah ada di sana. 1 Korintus 5 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Roti yang tidak beragi bicara tentang kemurnian dan kebenaran. Sedangkan ragi itu sendiri bicara tentang pengaruh dan ajaran. Daging anak domba harus dimakan dengan roti yang tidak beragi, dengan kemurnian dan kebenaran. Saudara harus memakan dagingnya Kristus itu, makanan rohani yaitu daging anak domba dengan kemurnian dan kebenaran. Bagaimana caranya saudara bisa tahu saudara sedang makan Yesus Kristus, saudara sedang makan daging anak domba dengan kemurnian dan kebenaran? Caranya adalah saudara meninggalkan raginya, saudara tidak memakai raginya.
Ragi bicara tentang pengaruh dan ajaran. Mereka sudah ratusan tahun diperbudak di dalam perbudakan dosa di Mesir, saudara-saudara. Ada banyak pengaruh negatif, ada banyak ajaran negatif yang telah membentuk hidup mereka sejauh itu, dan mereka sudah terbentuk oleh ragi Mesir, oleh pengaruh dan ajaran Mesir, saudara-saudara. Itu sebabnya Alkitab memerintahkan, Tuhan memerintahkan mereka untuk makan daging anak domba dengan roti yang tak beragi. Dengan maksud, ayo tinggalkan pengaruh Mesir, tinggalkan ajaran Mesir. Kalau engkau menerima Yesus Kristus sebagai sumber kehidupanmu, sebagai sumber kekuatanmu, sebagai sumber kenikmatanmu, di saat yang bersamaan engkau harus juga rela meninggalkan pengaruh, meninggalkan ajaran yang selama ini telah membentuk hidupmu, saudara-saudara. Kalau engkau mau makan daging anak domba, dan engkau mau daging anak domba itu menyatu dengan tubuhmu, menyatu menjadi kekuatan, menjadi kehidupan di dalam tubuhmu, engkau harus makan dengan kemurnian dan kebenaran. Bagaimana caranya engkau makan dengan kemurnian dan kebenaran? Engkau tinggalkan semua ragi Mesir, engkau tinggalkan semua pengaruh dosa, semua ajaran dosa, semua pengaruh dunia, semua ajaran dunia yang selama ini telah membentuk hidup saudara. Dengan kata lain, saya mau mengatakan, ketika saudara memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, di saat yang bersamaan saudara juga memutuskan untuk menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan dan sumber kekuatan dan sumber kenikmatan bagi saudara. Dan di saat yang bersamaan pula engkau juga harus memutuskan untuk meninggalkan segala pengaruh dan ajaran yang selama ini telah membentuk kehidupan saudara, yang selama ini saudara hidup di dalamnya. Engkau harus merelakannya, engkau harus tidak membawa raginya, engkau harus makan roti tapi tanpa ragi. Saya tahu biasa orang membuat roti dengan ragi, tapi kali ini engkau harus membuat roti dengan adonan yang tidak beragi. Artinya engkau harus menjadi adonan yang baru, engkau harus menjadi cetakan yang baru, bukan cetakan berdasarkan dunia ini, bukan cetakan berdasarkan perbudakan dosa yang selama ini engkau ada di dalamnya. Engkau harus menjadi adonan yang baru, adonan yang murni, adonan yang benar. Dan saat itu engkau makan daging anak domba. Di samping itu, kita harus makan daging anak domba dengan roti yang tak beragi, tapi juga harus dengan sayur pahit. Nah saudara, apa ini sayur pahit? Sayur pahit bicara tentang penderitaan yang memahitkan, kepahitan demi kepahitan. Jangan lupa mereka telah mengalami kepahitan. Mereka selama ini setelah makan sayur pahit di Mesir selama ratusan tahun, tapi selama ini mereka selalu makan sayur pahit tanpa daging anak domba. Itu sebabnya pada hari ini mereka disuruh makan sayur pahit dengan daging anak domba. Selama ini makanan utama mereka adalah sayur pahit, tapi sekarang Tuhan mengalihkan makanan utama mereka menjadi daging anak domba. Dan sayur pahit bukanlah makanan utama lagi. Itu cuma menu tambahan, bukan peran utama. Ini cuma figuran, saudara-saudara. Lalu mengapa harus dimakan bersama dengan sayur pahit? Supaya Tuhan mengajarkan kepada mereka, yang kalau dulu engkau makan sayur pahit tanpa daging anak domba, dan engkau merasa hidupmu begitu pahit, begitu menderita, engkau menjadi begitu lemah karena perbudakan dosa. Tapi sekarang engkau harus makan sayur pahit, bukan lagi yang menjadi yang utama. Yang utamanya adalah anak domba. Sayur pahit itu cuma tambahan untuk daging anak domba. Ketika engkau makan sayur pahit dengan daging anak domba, maka engkau akan mendapati sayur pahit tidak akan terasa pahit lagi, akan terasa manisnya dari daging anak domba, akan diaduk bersama daging anak domba, diaduk bersama roti tak beragi. Maka semua trauma masa lalumu yang begitu pahit akan diubahkan Tuhan menjadi kebaikan, karena engkau makan sayur pahit dengan daging anak domba. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang pernah mengalami pengalaman pahit. Bahkan engkau berkata, kenapa seumur hidupku rasanya pahit
demi pahit, demi pahit, demi pahit. Rasanya aku tidak pernah merasakan manis. Kalaupun aku merasakan manis cuma sebentar saja, selanjutnya pahit lagi, pahit lagi, pahit lagi, pahit lagi. Karena selama ini engkau selalu makan sayur pahit tanpa daging anak domba. Tapi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, ayo semua, kalaupun hidupmu penuh dengan kepahitan, kalau engkau makan sayur pahit itu bersama daging anak domba, semua kepahitan akan berubah menjadi kemanisan. Semua yang buruk akan berubah menjadi baik, karena daging anak domba akan mengubahkan kehidupanmu. Haleluya. Hatimu yang pahit akan diubah menjadi memunculkan kehidupan dari sana, memunculkan kekuatan dari sana, memunculkan kenikmatan yang baru dari sana, karena ada daging anak domba, ada roti yang tak beragi di sana. Itu sebabnya daging anak domba harus dimakan berbarengan dengan roti yang tak beragi, dengan sayur yang pahit. Saya berdoa, saya percaya sejak hari ini tidak akan ada lagi kepahitan hidupmu yang terasa terlalu pahit bagi hidupmu. Sejak hari ini semua yang pahit-pahit yang kau rasakan tidak akan terasa terlalu pahit lagi. Engkau akan mulai merasakan kemanisan dari daging anak domba. Engkau akan merasakan kenikmatan dari daging anak domba. Hari ini juga Tuhan akan mengobati semua luka di hati saudara, semua kepahitan di masa lalu saudara, karena ada daging anak domba di dalamnya. Itu sebabnya apapun yang engkau makan sekarang ini, pastikan makanan utamamu tetap daging anak domba. Sayur pahit tetap boleh ada di sekeliling saudara. Toh sekali-sekali saudara juga makan sayur pare. Sayur pahit boleh ada di sekeliling saudara. Tapi karena menu utamanya daging anak domba, sayur pahit tidak akan terasa pahit lagi. Tapi sayur pahit akan terasa nikmat karena daging anak domba bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Jadi apa makanan wajib saudara? Daging anak domba. Terima Yesus sebagai hayatmu, terima Yesus sebagai Tuhanmu, terima Yesus sebagai sumber kehidupanmu. Menerima Yesus bukan berarti saudara tidak akan mengalami semua yang pahit-pahit lagi, karena saudara toh tetap akan memakannya dengan sayur pahit. Menerima Yesus bukan berarti saudara tidak mengalami penderitaan, saudara tidak mengalami yang pahit-pahit lagi di dunia ini. Engkau mungkin tetap akan menghadapi kepahitan, engkau tetap mungkin akan menghadapi penderitaan, tetapi karena ada daging anak domba, penderitaan tidak lagi menjadi penderitaan yang memahitkan saudara, tapi penderitaan akan membawa kebaikan bagi saudara karena engkau makan daging anak domba. Amin, saudara-saudara. Artinya kaitkan semua pengalaman pahit saudara di masa lalu dengan daging anak domba. Kalau saudara mengaitkan semua sayur pahit, pengalaman pahit saudara di masa lalu dengan daging anak domba, maka view-nya, sudut pandangnya akan menjadi berubah. Sudut pandangnya akan menjadi berbeda. Kita boleh mengalami semua yang pahit, tapi ketika kita memandangnya dari sudut daging anak domba, maka itu tidak akan menjadi kepahitan lagi buat kita. Itu akan menjadi sorak-sorai buat kita. Itu akan menjadi kemenangan buat kita, karena kita tahu daging anak domba yang menjadi peran utamanya, bukan sayur pahit. Sayur pahit hanya merupakan adukan yang membuat jadi lebih nikmat lagi, karena daging anak domba ada di situ, saudara-saudara. Amin. Membubuhkan darah pada ambang pintu membuat mereka selamat dari maut. Tapi makan daging anak domba dengan roti yang tak beragi dan sayur pahit akan memberikan kekuatan untuk meninggalkan Mesir. Kalau saudara adalah orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, pastikan engkau telah memakan daging anak domba. Kalau engkau mengalami, engkau sudah lahir baru, engkau yakin engkau sudah lahir baru, tapi kok rasanya engkau tidak punya kekuatan untuk melawan dosa, engkau tidak punya kekuatan untuk meninggalkan Mesir dari hidupmu, atau engkau tidak punya kekuatan untuk menghapus Mesir, menghapus celah Mesir dari hidupmu. Ini waktunya engkau makan daging anak domba. Agak terlambat mungkin,
Tapi tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini waktunya saudara menerima Yesus Kristus, bukan hanya menjadi juru selamat saudara, tapi menjadi sumber kehidupan saudara, menjadi sumber kekuatan saudara, menjadi sumber kenikmatan saudara. Kalau engkau telah menerima Yesus Kristus, engkau telah makan daging anak domba, maka engkau akan dapati semua kenikmatan dunia, semua kenikmatan dosa yang ditawarkan dunia, tidak ada apa-apanya saudara. Karena engkau telah menikmati yang paling nikmat, namanya daging anak domba. Itulah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Haleluya. Yang kedua, makanan yang kedua yang wajib kita makan adalah roti mana. Setelah mereka berhasil keluar dari negeri Mesir, mereka bebas dari perbudakan dosa Mesir, mereka berada di padang gurun. Mereka perlu memakan makanan yang lain. Dan kali ini di padang gurun Tuhan memberikan mereka makanan roti mana. Namanya mana memang saudara. Jadi jangan tanya saudara, jangan tanya saya mana. Namanya memang mana. Roti mana. Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16. Kita baca ayat 2 mulai. Mulai ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Seperti yang saya bilang, baru mereka keluar dari Mesir, mereka sudah ribut dengan Musa dan ribut dengan Tuhan, dan mereka membandingkan di padang gurun mereka tidak punya makanan, di Mesir mereka punya makanan, saudara-saudara. Dan akhirnya Tuhan memberikan mereka makanan, yaitu roti mana. Tuhan memberikan hujan roti untuk mereka, saudara-saudara. Ayat yang ke-14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka memakannya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi cukup saudara, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi tidak boleh disimpan sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Jadi ini roti yang tidak boleh disimpan sampai besok pagi. Karena kalau disimpan sampai besok pagi akan berulat dan berbau busuk. Ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ayat 31, umat Israel menyebut namanya mana.
Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ayat 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara, Mesir adalah lambang perbudakan dosa. Padang gurun adalah lambang pencobaan dunia. Kanaan adalah lambang sorga. Nah saudara-saudara, dalam perjalanan kita dibebaskan dari perbudakan dosa menuju kepada sorga yang mulia, sorga yang kekal, maka kita harus berjalan. Sebelum kita memasuki sorga mulia, sorga yang kekal itu, kita harus berjalan di padang gurun dunia ini dan menghadapi semua pencobaan yang ada di dalam padang gurun dunia ini. Dan itu sebabnya sepanjang kita masih hidup di dalam dunia ini, kita menghadapi pelbagai cobaan. Dan kalau saudara perhatikan selama mereka ada di padang gurun, cobaan yang mereka hadapi seringkali adalah soal makanan. Mereka dicobai soal makanan dan mereka terus gagal soal makanan. Selama saudara masih hidup di dalam dunia ini, saudara belum pergi ke sorga yang mulia itu, saudara-saudara, saudara akan terus dicobai dengan masalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Semua orang Israel sepanjang di padang gurun, pencobaannya hampir berapa persennya? Mungkin 75%, mungkin 80%. Semua soal makanan, soal minuman. Soal makanan, soal minuman. Soal makanan, soal minuman. Perangnya jarang, saudara. Mereka perang di padang gurun cuma sekali-sekali. Dan mereka menghadapi iblis, menghadapi ular dan kalajengking juga cuma sekali-sekali. Jadi orang Kristen, perhatikan baik-baik, selama saudara hidup di dunia ini, kalau engkau sudah bebas dari perbudakan dosa negeri Mesir, karena engkau telah makan daging anak domba, yang engkau hadapi adalah pencobaan kehidupan sehari-hari. Pencobaan dari kebutuhan sehari-hari. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Kebanyakan pencobaan yang saudara hadapi sepanjang saudara ada di padang gurun dunia ini adalah masalah kebutuhan. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan rumah, kebutuhan kendaraan, apalagi kebutuhan anak, kebutuhan sekolah, kebutuhan pendidikan, kebutuhan apa lagi? Kebutuhan biologis, semua kebutuhan. Semua yang saudara marah, semua yang saudara ributkan, semua yang saudara khawatirkan, semata-mata soal kebutuhan. Peperangan rohaninya mah jarang, saudara. Kita lebih banyak berperang dengan kebutuhan kita. Peperangan rohaninya jarang. Ada musuh menyerang kita, kita harus menangkan. Peperangan itu jarang. Kita melawan ular dan kalajengking juga jarang. Tapi lebih banyak kita beroperasi di di area kebutuhan sehari-hari, kebutuhan. Coba lihat semua masalah hidup saudara. Hampir semua masalah hidup saudara berkenaan dengan kebutuhan sehari-hari. Cuma intensitas dan kapasitasnya aja yang beda-beda. Ukurannya beda-beda. Pengusaha punya masalah kebutuhannya mungkin lebih besar. Orang karyawan punya masalah kebutuhannya mungkin lebih kecil. Tapi toh sama-sama kebutuhan. Semua tentang kebutuhan. Ya saudara. Nah, untuk menghadapi semua peperangan di area kebutuhan, peperangan di area peperangan rohani, melawan ular dan kalajengking dan musuh dan sebagainya itu, Tuhan memberikan makanan untuk memberikan kekuatan kepada saudara, supaya di sepanjang perjalanan padang gurun saudara menjadi kuat untuk bertahan, untuk melewati padang gurun menuju kepada Kanaan. Itu sebabnya perhatikan makanan yang harus saudara makan selama saudara ada di padang gurun ini. Ini adalah yang saat ini saudara harus perhatikan. Makanan yang Tuhan berikan di padang gurun adalah roti mana. Melambangkan apakah? Mana. Coba kita lihat. Mana melambangkan Yesus Kristus. Karena dalam Yohanes 6 Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Mana?
Akulah roti hidup. Mana? Jadi mana melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin suruh tanya, Pak, gimana Pak? Tadi daging anak domba melambangkan Yesus Kristus. Sekarang mana kok melambangkan Yesus Kristus lagi? Semuanya melambangkan Yesus Kristus. Iya, memang benar saudara-saudara. Sadarkah saudara bahwa semua makanan adalah bayangan? Realitasnya adalah Kristus. Semua makanan cuma bayangan. Realitasnya adalah Kristus. Kolose pasal 2, firman Tuhan berkata demikian. Kolose pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Oh ya, suara saya terdengar stabil di rumah ya? Oke semua? Oke. Saya nggak terlalu cepat ngomongnya kan? Nggak ya? Oke. Kolose pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sudah di situ semua? Oke, kita baca. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Ayat 17, perhatikan, baca sama-sama. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Semua makanan di dalam dunia ini adalah bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Semua makanan dalam dunia ini adalah bayangan. Realitasnya adalah Kristus. Sadarkah saudara, setiap kali saudara makan makanan yang dihidangkan di hadapan saudara, saudara mungkin makan nasi dengan berbagai lauk pauknya. Ada yang wah, ada yang wow, ada yang weh gitu saudara ya. Pokoknya sudah makan dengan berbagai makanan dan lauk pauknya gitu. Semua makanan itu cuma bayangan. Realitasnya adalah Kristus. Bukan makanan itu yang memberikan kehidupan buat saudara. Bukan makanan itu yang memberikan kekuatan kepada saudara. Bukan makanan itu yang memberikan kenikmatan buat saudara. Realitasnya adalah Kristus. Kristus yang harus menjadi kehidupan buat kita. Kristus yang harus menjadi kenikmatan buat kita, kekuatan buat kita, bukan yang lain. Itu sebabnya saudara-saudara, semua makanan cuma bayangan. Realitasnya adalah Kristus. Ketika saya melihat ayat ini, setiap kali saya makan saudara, saya selalu ingat ayat ini. Makanya saya bilang, Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Tapi saya percaya ini cuma bayangan. Realitasnya adalah Kristus. Engkaulah makananku yang sejati. Engkaulah roti hidupku. Engkaulah sumber kehidupanku. Engkaulah sumber kekuatanku. Engkaulah sumber kenikmatanku. Makanan yang ada di hadapanku ini cuma bayangan. Wujud yang sejatinya adalah Kristus. Kristus adalah makanan kita yang sejati. Katakan amin. Kristus adalah makanan kita yang sejati. Makanya jangan heran kalau daging anak domba adalah Kristus, kalau roti mana adalah Kristus, karena memang semua makanan adalah Kristus wujud sejatinya. Semua makanan itu cuma bayangan. Realitasnya adalah Kristus. Haleluya. Apa maksudnya makan mana? Makan mana artinya menyerap hayat Kristus untuk menjadi hayat dan kekuatan bagi kita dalam menempuh hidup kita dari sehari ke sehari. Ada banyak pencobaan mungkin yang harus kita hadapi. Ada banyak kelakuan orang yang menyebalkan kita yang kita harus hadapi. Ada permusuhan yang harus kita hadapi. Ada peperangan rohani yang harus kita hadapi. Sepanjang kita makan mana setiap hari, kita akan beroleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Apapun pencobaan yang kita hadapi, kita akan kuat kalau kita makan makanan yang sejati, yaitu Kristus. Ini juga menunjukkan bahwa diselamatkan itu memang sekali untuk selamanya, tapi diselamatkan juga ada keselamatan harian, saudara-saudara. Coba kita buka Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Oh, biarlah Tuhan menolong kita semua untuk memahami dan untuk makan firman ini. Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan
dengan Allah oleh kematian anaknya. Ini bicara tentang waktu kita diselamatkan. Waktu kita masih seteru, kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Betul ya saudara? Itu keselamatan yang sekali untuk selamanya. Lanjut. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, sekarang telah diselamatkan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh hayatnya. Apa ini? Ini keselamatan yang sehari-hari. Yesus tidak hanya mengerjakan keselamatan yang kekal buat saudara, tapi Yesus sampai sekarang masih bekerja menjadi kehidupan bagi saudara, menjadi makanan untuk menguatkan saudara, untuk menghidupkan saudara, supaya saudara bisa menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan setiap hari saudara diselamatkan oleh kehidupan Kristus itu. Itu sebabnya roti mana dimakan setiap hari. Roti mana itu makanan harian. Saudara nggak bisa simpan roti mana sampai besok, karena kalau saudara simpan sampai besok berulat, berbau busuk. Roti mana itu harus dimakan harian. Setiap hari saudara harus makan Kristus, saudara harus menikmati Kristus sebagai makanan, sebagai roti mana. Dan Kristus akan bekerja menyelamatkan kehidupan saudara sehari demi sehari, sehari demi sehari. Ingat saja saudara-saudara, pada waktu saudara menghadapi kehidupan ini, saat-saat saudara seharian menang, itu adalah saat di mana engkau makan roti mana sampai kenyang. Betul ya saudara? Dan di saat-saat engkau pokoknya itulah. Di saat saudara menjadi lemah, di saat saudara kalah menghadapi pencobaan, di saat saudara jadi gampang marah menghadapi apapun juga, saudara menjadi lemah, itulah saat di mana engkau tidak makan roti mana pada saat itu. Karena roti mana itu makanan harian, sehari untuk sehari. Saudara tidak bisa makan roti mana hari Minggu, Senin kosong, Selasa kosong, hari Rabu baru makan lagi. Makannya 2 hari atau 3 hari sekali. Roti mana enggak begitu cara bekerjanya, Bro. Roti mana harus dimakan setiap hari. Artinya apa? Artinya setiap hari engkau harus datang kepada Tuhan, engkau harus memiliki persekutuan dengan Kristus, engkau harus terkoneksi dengan Kristus, dan engkau harus mengambil hayat Kristus menjadi hayat bagi kehidupan saudara. Engkau harus mengambil kehidupan Kristus menjadi kehidupan bagimu, menjadi kekuatan bagimu, menjadi kenikmatan bagimu. Kalau setiap hari, ulangi, kalau setiap hari saudara makan mana, saudara menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kenikmatan, saya percaya tidak ada satu hari pun di mana saudara akan mengalami kekalahan. Setiap hari saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Mengapa? Ada kehidupan Kristus di dalam saudara, ada kekuatan Kristus yang saudara alami, ada kenikmatan Kristus yang saudara alami. Saudara hadapi pencobaan apa? Lewat. Saudara hadapi penyakit, lewat. Saudara menghadapi orang yang menyebalkan, lewat. Saudara menghadapi tuduhan, intimidasi, melemahkan saudara, lewat. Masalah keuangan, lewat. Mengapa? Ada sumber kehidupan, ada sumber kekuatan, ada sumber kenikmatan, yaitu Kristus sendiri yang bekerja dalam kehidupan saudara. Makanya makan mana itu harus setiap hari. Menerima dan menikmati Kristus sebagai makanan yang memberi kehidupan dan kekuatan bagi kita setiap hari. Dan itu tidak bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali. Mohon maaf bagi saudara yang makan roti mananya cuma 2 hari sekali. Jangan heran kalau saudara begitu lemah menghadapi kehidupan. Kalau saudara makan roti mananya cuma seminggu sekali, itu pun dari ibadah. Jangan heran kalau hidup sehari-hari lemah. Tuhan bermaksud untuk menyelamatkan saudara setiap hari, tapi setiap hari saudara harus makan roti mana.
untuk menghidupkan saudara, untuk menguatkan saudara setiap hari. Tuhan menyiapkan keselamatan dari kekal sampai kekal, tapi juga Tuhan menyediakan keselamatan setiap hari buat saudara. Kita diselamatkan oleh hidupnya. Alkitab berkata, kita diselamatkan oleh hidupnya. Setiap hari kita diselamatkan oleh hidupnya. Kita diselamatkan oleh hayat Kristus. Kita diselamatkan oleh hayatnya. Kita akan hayat Kristus menjadi hayat kita. Maka kita akan diselamatkan oleh hayat Kristus, oleh kehidupan Kristus. Kalau saudara bergantung pada keselamatan yang lainnya, maaf, saudara akan gagal. Hanya satu di dunia ini yang bisa menyelamatkan saudara, hayat Kristus, kehidupan Kristus. Hanya itu yang bisa menyelamatkan saudara. Hanya itu yang bisa tetap membuat saudara hidup dan terus berkemenangan dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari. Kita harus makan roti mana setiap hari. Saya mengirimkan pesan firman daily bread setiap hari kepada semua saudara. Tapi saya kadang-kadang iseng saya liatin saudara. Saya melacak siapa yang setiap hari baca. Ternyata nggak semua setiap hari baca saudara. Itu bisa kelihatan loh, saya bisa lacak kok, saya tahu kok. Ada CCTV-nya. Ada yang baru terima langsung baca, ada yang berapa jam kemudian baru baca, ada yang nggak dibaca-baca, 3 hari kemudian baru baca, 7 hari kemudian baru baca. Nah kalau cara saudara makan kayak begini, sorry kalau saya harus berkata, jangan heran kalau saudara menjadi orang Kristen yang lemah. Yang nggak usah ngaku dosa. Saya cuma ngomong, kalau saudara mau kuat, saudara harus makan setiap hari. Siapa yang di sini setiap hari makan? Oh, haleluya. Semua saudara makan. Makannya berapa? 3 kali sehari ya minimal itu juga kan? Oke lah, yang diet 2 kali sehari lah. Mungkin ada yang kuat 1 kali sehari karena diet. Kok malah 4 kali sehari saudara katanya. Itu nggak terhitung nambahnya loh saudara. 4 kali, ya kalau masing-masing 4 kali masing-masingnya nambah jadi 8 kali saudara. Saudara makan jasmani itu nggak pernah lupa, saya heran loh. Kenapa kalau makanan yang adalah bayangan itu cuma bayangan, saudara begitu serius makannya. Walaupun nggak terlalu serius doanya, cuma makannya yang serius. Makannya begitu serius. Kalau sudah jam makan, teng, itu perutnya berbunyi. Tenot, 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 tenot gitu saudara ya. Ini jam makan. Saudara tahu kalau itu jam makan. Saudara tahu kelemahan memanggil saudara. Saudara harus menjadi kuat lagi gimana caranya? Makan. Saudara makan. Saya beritahu saudara, semua makanan yang saudara begitu serius memakannya setiap hari, itu cuma bayangan bro. Itu cuma bayangan sis. Apalagi, itu cuma bayangan guys. Itu semua cuma bayangan. Makanan yang sejati adalah Yesus Kristus. Realitasnya adalah Kristus. Wujud makanan yang sejati adalah Kristus. Semua makanan di dunia ini cuma bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Firman Tuhan mengatakan itu. Seharusnya saudara serius dengan wujud aslinya, bukan bayangannya. Maaf ya saudara, saya mengecewakan saudara mungkin. Saya cuma memberitahu saudara setiap hari saudara makan bayangan. Tapi Pak, terasa kenyang loh. Kenyangnya juga cuma bayangan. Buktinya saudara kenyang tapi tetap lemah menghadapi kehidupan. Iya kan? Kenapa? Saudara tidak memakan realitasnya. Realitas dari makanan. Makanya saudara-saudara, jangan lupa kalau saudara makan, makan realitasnya yang sejati. Jangan cuma makan bayangan. Kasih tahu orang yang di sebelah saudara, jangan makan bayangan. Makan itu yang sejatinya, realitasnya, yaitu
Kristus. Ayo kita evaluasi kehidupan orang Israel. Dari jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya 2 keluarga yang masuk ke tanah Kanaan. Keluarga Yosua dan Kaleb. Iya kan? Dari jutaan loh yang keluar dari Mesir. Yang masuk ke tanah Kanaan cuma Yosua dan Kaleb. Kenapa begitu? Padahal Tuhan sudah kasih makanannya. Kenapa banyak yang gagal? Kenapa banyak yang tidak hidup, banyak yang tidak kuat di perjalanan mati, di padang gurun mati? Mengapa begitu? Karena mereka lupa semua makanan itu cuma bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Aplikasinya gimana? Aplikasinya, apakah saudara berdoa setiap hari? Iya. Apakah saudara baca Alkitab setiap hari? Iya. Saya jawab sendiri ya, mewakili saudara. Apakah saudara berdoa setiap hari? Iya. Apakah saudara baca Alkitab setiap hari? Nah, bagi saudara yang nggak setiap hari dan merasa tertuduh, ya sudahlah, minta ampun dosa sekarang. Apakah saudara baca Alkitab setiap hari? Iya. Apakah saudara berdoa setiap hari? Tetapi pertanyaannya bukan lagi apakah engkau makan. Pertanyaannya adalah apakah makanan yang engkau makan itu terserap ke dalam tubuh saudara. Pertanyaannya bukan lagi apakah engkau berdoa, apakah engkau baca Alkitab, tapi apakah engkau menyerap Kristus sebagai kekuatan dan kehidupan dalam kehidupan saudara. Apakah engkau menyerap Kristus sebagai kehidupan, sebagai kekuatan, sebagai kenikmatan dalam hidup saudara. Kalau engkau cuma berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa, baca Alkitab dan baca Alkitab dan baca Alkitab, tapi engkau tidak menyerap Kristus sebagai kekuatan, kehidupan dan kenikmatan dalam hidupmu, saudara tidak akan bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Pasti saudara tahu ada di dunia ini orang-orang yang makannya banyak tapi badannya nggak gede-gede. Kalau saudara lihat, saudara agak ketawa, agak bingung. Wih, lu makannya banyak, tapi kok badannya kecil ya? Orang selalu bilang kalau orangnya seperti itu cacingan, saudara-saudara. Ada lagi orang bilang, kamu makannya banyak, tapi badannya nggak gede-gede, itu makanan nggak jadi daging. Nah, saudara, orang yang cuma berdoa, baca Alkitab, tapi tidak menyerap Kristus sebagai kekuatan dan kehidupan dan kenikmatan dalam hidupnya, itu makanannya nggak jadi daging. Mereka bukan makan realitasnya, mereka cuma makan bayangannya. Apakah orang Israel makan daging anak domba di Mesir? Iya. Apakah mereka makan roti mana di padang gurun? Iya. Tapi mengapa mereka tidak sanggup memasuki Kanaan? Mereka mati di padang gurun. Tidak bisa mengalahkan semua pencobaan. Mengapa? Karena mereka lupa semua makanan yang mereka makan itu cuma bayangan. Realitasnya adalah Kristus. Mereka mungkin makan daging anak domba, tapi mereka tidak makan Kristus. Mereka mungkin makan roti mana, tapi sesungguhnya mereka tidak pernah menyerap Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah menjadikan Kristus sebagai kehidupan bagi mereka. Mereka tidak pernah menjadikan Kristus sebagai kekuatan bagi mereka. Mereka tidak pernah menjadikan Kristus sebagai kenikmatan dalam hidup mereka. Dan itulah sebabnya mereka mencari kenikmatan yang lainnya. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sudah di situ semua? Oke, yang cepat dikit ya. Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa alias gratis, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Haleluya. Ini soal perbawangan. Ibu-ibu akan mengerti hal ini. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mereka makan mana setiap hari, tapi mereka cuma makan bayangan.
Mereka tidak makan realitasnya. Karena kalau orang menjadikan Kristus sebagai kenikmatan dalam hidupnya, saya sangat yakin mereka tidak akan suka mencari kenikmatan yang lainnya. Karena Kristus saja cukup. Kristus saja cukup. Aku menikmati hidup bersama dengan Kristus. Coba semua ngomong, aku menikmati hidup bersama Kristus. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Orang Israel makan mana, tapi mereka cuma makan bayangan. Jadi sorry kalau saya harus berkata, saudara yang suka berdoa setiap hari, saudara yang suka baca Alkitab setiap hari, bisa jadi engkau tidak makan realitasnya, engkau cuma makan bayangan, dan itu sebabnya engkau tetap lemah. Itu sebabnya engkau tetap kalah menghadapi segala macam penderitaan, pencobaan. Karena engkau tidak pernah makan realitasnya, yaitu Kristus. Engkau tidak pernah menyerap Kristus. Sepanjang engkau baca Alkitab, seharusnya engkau menyerap Kristus sebagai kehidupanmu, sebagai kekuatanmu, sebagai realitasmu. Ketika engkau berdoa, seharusnya engkau menyerap Kristus sebagai kehidupanmu, sebagai kekuatanmu, sebagai kenikmatan dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak akan pernah ingat akan kenikmatan yang lainnya. Orang-orang Israel, saudara-saudara, ingat semua makanan yang ada di Mesir. Itu sebabnya satu hal yang pasti adalah begitu saudara bosan terhadap mana, makanan Mesir akan segera terbentang di depan saudara. Orang yang bosan menikmati Kristus pasti terkenang akan Mesir. Orang yang tidak disiplin untuk menikmati Kristus sebagai makanan rohaninya setiap hari pasti terkenang akan kenikmatan dari dunia ini. Mereka mau cari kenikmatan yang lainnya. Oh, mereka teringat ada daging yang gratis di Mesir, ada mentimun dan semangka, ada bawang prei. Apa itu bawang prei? Bawang prei mungkin bawang libur ya. Prei. Bawang prei, bawang merah, bawang putih. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Memang ada perbedaan cita rasa antara makanan Mesir dengan mana rohani, saudara-saudara. Kalau mana itu rasanya nggak terlalu kental, rasanya nggak terlalu menyengat. Tapi makanan Mesir yang disebutkan oleh mereka semua adalah yang punya cita rasa menyengat. Mentimun, semangka, wow. Kita teringat akan semangka. Mudah-mudahan setelah ibadah kita berpesta semangka. Lalu pesta bawang, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Bawang prei, bawang merah, tapi ini ada bawang merah juga. Oh, ini bawang merah yang beda. Bawang prei itu semua punya cita rasa yang menyengat. Kalau saudara potong bawang di dapur, itu orang yang di kamar tidur bisa nangis karenanya, saudara. Mbak potong bawang di dapur, saya lewat dapur sedikit saja, jaraknya cukup jauh, saya ada di ruang tamu, katakanlah seperti itu, saya mencium bau bawang yang begitu menyengat, dan saya bisa menangis karenanya. Bukan karena terharu, karena matanya pedas. Memang seringkali kita mengalami ketika kita makan makanan rohani, kita menyerap Kristus sebagai makanan rohani kita, saudara-saudara, rasanya sepertinya nggak terlalu menyengat. Tapi tahukah saudara, justru itulah yang membuat kehidupan buat saudara. Justru itulah yang membangkitkan kekuatan dalam diri saudara. Justru itulah kenikmatan yang sejati. Kalau saudara pernah makan makanan yang sangat menyengat sifatnya, saya yakin saudara nggak bakal bisa makan yang terlalu banyak. Betul nggak? Pernah makan bawang bombay? Jangan-jangan bawang prei ini bawang bombay ya? Hah? Daun bawang? Oh, bawang prei itu daun bawang. Kalau saudara makan bawang merah, bawang putih yang banyak. Saya kalau makan ketoprak itu suka minta bawang putihnya lebihan. Tapi dengan catatan bawang putih boleh lebihan, tapi juga nggak boleh terlalu banyak, saudara. Kalau terlalu banyak, terlalu menyengat, nggak enak lagi. Kita makan mie ayam misalnya, saudara, ada bawang putihnya. Tapi kalau bawang putihnya terlalu menyengat, nggak enak lagi.
Semua makanan yang terlalu menyengat, kita nggak bisa makan terlalu banyak, saudara. Itu sebabnya makanan rohani cita rasanya nggak terlalu menyengat, supaya saudara bisa makan sehari-harian. Itu sebabnya mana rohani cita rasanya nggak menyengat seperti bawang merah, bawang putih. Nggak ada rasa bawang di situ. Kenapa? Supaya saudara bisa makan setiap hari. Setiap hari dikenyangkan. Dan saudara nggak akan terasa mual menghadapi rasa itu lagi. Besoknya saudara kembali lagi, besoknya saudara kembali lagi. Coba kalau seharian saudara makan bawang, besoknya mungkin saudara akan menghindari bawang. Meskipun saudara adalah orang yang hobi bawang atau doyan bawang. Tapi kalau seharian ini saudara makan bawang, saya yakin juga saudara nggak bisa seharian makan bawang. Kalau saudara makan mana, saudara bisa seharian makan mana. Karena cita rasanya pas begitu, saudara. Cita rasanya pas, tidak terlalu menyengat. Orang yang bosan untuk menyerap Kristus sebagai kehidupan, kekuatan, kenikmatan dalam hidupnya, atau sebagai makanan dalam hidupnya, seringkali semua makanan Mesir jadi teringat lagi dia, jadi terbentang lagi dia. Tapi orang yang sibuk makan, menikmati Kristus sebagai makanan sehari-hari dalam hidupnya, tidak akan terpikir untuk kenikmatan Mesir. Tidak akan ingin menikmati kenikmatan yang lainnya, saudara. Jadi saudara harus makan mana itu setiap hari, karena mana memang diberikan sebagai roti harian, dimakan setiap hari. Kalau saudara bersekutu dengan Kristus, menyerap Kristus sebagai makanan saudara, cuma 2 hari sekali, itu tidak cukup. Bilang tidak cukup. Kalau saudara makan Kristus, menikmati Kristus sebagai makanan rohani saudara, cuma 3 hari sekali, seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, tidak cukup. Bilang lagi, tidak cukup. Itulah mengapa banyak yang lemah di antara kamu, banyak yang sakit di antara kamu, saudara-saudara. Banyak yang tidak sanggup menghadapi godaan kehidupan, pencobaan kehidupan, karena engkau tidak menyerap Kristus sebagai makanan rohanimu setiap hari. Engkau tidak menjadikan Kristus, menelan Kristus, menjadikan Kristus sebagai daging kehidupanmu, daging kekuatanmu, dan daging kenikmatanmu. Kalau engkau selalu menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupanmu, sumber kekuatanmu, sumber kenikmatanmu, maka saya yakin engkau akan kuat setiap hari. Kristus akan menyelamatkanmu setiap hari oleh hidupnya, oleh hayatnya. Saya tahu saudara mungkin sudah diselamatkan, tapi setiap hari saudara juga perlu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Setiap hari saudara perlu bertobat lagi, datang kepada salib Kristus lagi, dan menerima Kristus kembali sebagai hayatmu. Oh, menerima Kristus sebagai sumber kehidupanmu, sumber kekuatanmu, sumber kenikmatan yang sejati. Maka engkau akan kuat. Dan jangan lupa, jangan makan bayangannya, makan realitasnya. Ayo bilang, jangan makan bayangannya. Saya harap saudara selalu ingat itu, jangan makan bayangannya. Kalau engkau berdoa, berdoa sungguh-sungguh, sampai engkau merasa Yesus Kristus benar-benar menjadi sumber kehidupanmu, menjadi daging buat hidupmu, sehingga tubuhmu hidup, jiwamu hidup, rohmu hidup, berdasarkan kehidupan Kristus. Saat-saat saya makan 3 kali sehari itu adalah saat-saat di mana saya mengingat kembali bahwa Yesus adalah realitas makanan yang sejati bagi saya. Dialah sumber kehidupan bagi saya. Dialah realitas makanan bagi saya. Makanan ini bukan kekuatan yang sesungguhnya. Makanan ini bukan kehidupanku yang sesungguhnya. Makanan ini bukan kenikmatanku yang sesungguhnya. Aku mengakui, aku menerima Kristus sebagai kehidupanku, kekuatanku, dan kenikmatanku yang sesungguh-sungguhnya. Haleluya. Yang ketiga, makanan yang ketiga, air dari batu karang. Makanan yang ketiga, air dari batu karang. Kok air, Pak? Katanya makanan. Ya, minuman selalu masuk dalam makanan. Minuman itu termasuk makanan. Saudara datang ke restoran, bilang ke pelayannya, Pak, minta menu makanannya, dikasih menu makanannya. Di dalam menu makanan pasti ada minuman.
Ya ada sih beberapa restoran yang memisahkan antara minuman dan makanan. Tapi sebagian besar restoran atau kebanyakan restoran, menu minuman selalu ada di dalam menu makanan. Karena minuman memang termasuk dalam makanan. Mengapa minuman harus termasuk dalam makanan? Karena saudara bisa minum tanpa makan, tapi saudara tidak bisa makan tanpa minum. Saudara bisa minum tanpa makan, tapi saudara tidak bisa makan tanpa minum. Ya, kalau kita makan, kita pasti butuh minum. Tapi kalau kita cuma mau minum, kita bisa tanpa makan. Jadi air atau minuman termasuk dalam menu makanan. Nah, air dari batu karang masuk dalam menu makanan kita hari ini. Ini makanan yang wajib, yang diwajibkan oleh Tuhan untuk kita. Apa itu air dari batu karang? Mari kita baca ayatnya dulu. Keluaran pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ayat 3 mulai, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Mereka haus, kembali masalahnya makanan. Mereka haus dan Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan minum dari air yang keluar dari batu karang. Nah, perhatikan baik-baik apa bedanya dengan makanan sebelumnya. Makan daging anak domba adalah untuk permulaan hayat. Makan mana adalah untuk eksistensi hayat sehari-hari. Dan minum air dari batu karang adalah untuk kenikmatan dan kesegaran hayat. Saya ulangi, makan daging anak domba, jadi 3 makanan ini saling mengisi begitu. Makan daging anak domba adalah untuk permulaan hayat. Makan mana adalah untuk eksistensi hayat. Minum air dari batu karang adalah untuk kenikmatan dan kesegaran hayat. Kenapa minum air dari batu karang bicara soal kenikmatan dan kesegaran? Air memang bicara tentang kenikmatan. Ingatkah saudara, di dalam Yohanes pasal 4, Yesus bertemu dengan perempuan di sumur Yakut, perempuan Samaria. Dan Yesus berkata, berikan aku air. Lalu perempuan Samaria berkata, masakan kamu minta air? Kamu orang Yahudi, aku Samaria. Mengapa kamu minta air kepadaku? Lalu Yesus bicara tentang air hidup. Lalu Yesus bilang, oke, kalau gitu panggil suamimu, karena wanita ini mau terima air hidup. Lalu wanita ini berkata, aku tidak punya suami. Yesus bilang, benar, karena berapa orang laki-laki yang ada padamu juga bukan suamimu. Nah, ini bicara tentang kenikmatan. Perempuan itu adalah pemburu kenikmatan. Dan kenikmatan apa yang diburu oleh perempuan itu? Mungkin adalah kenikmatan seks, karena ada banyak laki-laki simpanan yang dia punya. Wanita ini adalah pemburu air atau pemburu kenikmatan. Dan Tuhan Yesus datang kepadanya memberikan kenikmatan yang lain, memberikan kenikmatan yang sejati. Seolah-olah Yesus ingin berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, kenikmatan yang selama ini engkau buru, kenikmatan yang selama ini engkau kejar, itu bukanlah kenikmatan. Kenikmatan yang sejati ada di dalam aku, Yesus Kristus. Dan kalau engkau datang kepadaku, engkau percaya kepadaku, aku akan memberikan air itu di dalam hatimu. Dan kalau air itu terus mengalir dalam hatimu, mata air kehidupan itu terus mengalir ke dalam hatimu, engkau tidak akan haus lagi. Selama ini wanita itu memburu kenikmatan dan enggak ada puasnya. Kenikmatan dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan saudara. Saya ulangi sekali lagi, kenikmatan dunia ini tidak akan bisa memuaskan saudara. Saudara kejar harta, saudara kejar kesuksesan, sudah punya harta, sudah punya kesuksesan, masih haus lagi, masih enggak puas lagi, saudara cari yang lainnya. Bahkan orang yang sudah punya segalanya akhirnya cari kenikmatan yang lain.
Dia punya uang untuk makan sabu-sabu di restoran saudara. Tapi makan sabu-sabu terus bosan, enggak nikmat lagi. Akhirnya dia cari sabu-sabu yang lain saudara. Sabu-sabu narkoba. Kenapa? Karena memang orang yang memburu kenikmatan dunia tidak akan pernah puas. Mereka akan haus lagi, dan haus lagi. Makanya Yesus menawarkan air yang berbeda. Yesus menawarkan air yang lain, kenikmatan yang lain. Dan ini adalah kenikmatan yang sejati. Kalau engkau menerima kenikmatan ini, kalau engkau menerima air hidup ini, maka engkau tidak akan haus lagi. Kalau engkau menerima Kristus sebagai kenikmatan bagi hidupmu, engkau tidak akan mau kenikmatan yang lainnya lagi. Engkau tidak akan mengejar kenikmatan yang lain lagi. Yesus saja cukup. Kalau air ini mengalir dalam hatimu, engkau tidak akan haus lagi. Air bicara tentang kenikmatan. Lalu air itu dipukul dari batu karang. Menggambarkan apakah batu karang itu? 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 4. Saya menafsirkan Alkitab dari Alkitab. 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 4. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Loh, Kristus lagi Pak? Iya. Siapakah batu karang itu? Kristus. Kalau batu karang itu Kristus, lalu siapakah air yang keluar dari batu karang? Itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Saya harap saudara bisa mengikuti saya ya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, dan karena Yesus juga belum dimuliakan. Apakah air yang keluar dari batu karang itu? Dan keluarnya air itu harus dipukul batu karangnya. Ini menggambarkan Yesus sang batu karang kita, sang batu karang rohani itu harus dipukul, harus disalib, harus mati, dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, harus naik ke sorga. Setelah naik ke sorga, baru Roh Kudus dicurahkan, baru air itu keluar dari batu karang yang sudah dipukul itu. Ini adalah melambangkan pengorbanan Kristus, penebusan Kristus. Batu karang itu harus dipukul sekali, batu karang itu harus disalib sekali, lalu dia mati dikubur, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke sorga. Dan setelah Yesus naik ke sorga, barulah Roh Kudus tercurah, barulah air dari batu karang itu keluar, saudara-saudara. Dan itulah lambang dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah air kenikmatan bagi kita. Itu sebabnya Yesus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus, roh penghibur bagi kamu. Haleluya. Karena Roh Kudus itu roh penghibur. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Dia memberikan sukacita kepada kita. Dia memberikan kenikmatan kepada kita, saudara-saudara. Dialah penghibur. Dialah unsur kenikmatan di dalam makanan rohani yang Tuhan wajibkan untuk kita makan dan minum bersama-sama. Itu sebabnya yang namanya makanan, Tuhan juga memperhatikan ada unsur nikmatnya. Daging anak domba mungkin tidak terlalu nikmat. Mana rohani juga rasanya sedikit hambar. Tapi air Roh Kudus ini akan membawa kenikmatan bagi kita. Karena air bicara tentang kenikmatan, saudara-saudara. Air itu bisa keluar karena dipukul dengan tongkat. Dan tongkatnya adalah tongkat yang dulu dipakai untuk memukul sungai Nil. Menggambarkan apakah ini? Mesir ada air juga. Dunia ini ada air juga. Dunia ini menawarkan kenikmatan juga. Tapi air di Mesir, air di sungai Nil itu telah dipukul dengan tongkat itu. Dan telah dipukul dan airnya berubah sudah menjadi darah. Semua kenikmatan dalam dunia ini sudah dipukul oleh Tuhan, sudah dihakimi oleh Tuhan, dan semua itu menjadi darah. Tidak lagi menjadi kenikmatan, tidak lagi menjadi
air buat kita, tapi menjadi kematian buat kita. Darah melambangkan kematian juga. Saudara-saudara, semua kenikmatan dalam dunia ini tidak lagi akan menjadi kenikmatan bagi kita, karena airnya telah dipukul dengan tongkat yang sama, telah dipukul dengan tongkat salib itu, salib yang memukul batu karang itu, yang sehingga mengeluarkan air dari batu karang rohani. Salib yang sama memukul kenikmatan dunia ini sehingga menjadi darah, saudara-saudara, sehingga kita paham betul-betul kenikmatan dunia ini tidak akan pernah menjadi kenikmatan lagi bagi kita. Semua cuma menjadi kematian, dan kita tahu persis kenikmatan yang sejati adalah Roh Kudus, adalah Yesus Kristus. Makanan yang sejati adalah Yesus Kristus. Saya berdoa supaya sejak hari ini saudara bisa makan, saudara bisa minum, dan saudara tidak makan bayangan lagi sekarang sejak hari ini, tapi saudara benar-benar menyerap Kristus sebagai kehidupan bagi saudara, sebagai kekuatan bagi saudara, sebagai kenikmatan bagi saudara. Saya berdoa biarlah firman Tuhan akan mengenyangkan saudara. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Berapa waktu yang lalu dalam saat-saat saya bersekutu dengan Tuhan, dengan Alkitab, untuk makan makanan rohani, Tuhan memberikan lagu ini kepada saya. Haleluya. Engkau sumber air kehidupanku. Kau sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta, yang selalu memancar di hatiku, yang ku nikmati sampai kekekalan. Yesus, kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Bisa lebih tinggi? Ayo kita nyanyikan dari awal. Kau sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta, yang selalu memancar di hatiku, yang ku nikmati sampai kekekalan. Yesus, kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Sekali lagi dari awal. Kau sumber air kehidupanku, kau sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta, yang selalu memancar di hatiku, yang ku nikmati sampai kekekalan. Yesus, kau sumber hayatku, kau sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Yesus, kau sumber hayatku, Yesus, kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus,
Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain diri. Yesus, Kau sumber hayatku. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain di Yesus. Kau sumber hayatku. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kekuatan hidupan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain di. Lagi katakan, Yesus, Kau sumber hayatku. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain di. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sumber hayatku. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain diri-Mu. Tak ingin yang lain selain diri-Mu. Tak ingin yang lain selain diri. Sekali lagi yang terakhir. Tak ingin yang lain selain diri. Oh, haleluya. Yesus, Engkau sumber hayat kami, sumber kehidupan dan kekuatan, sumber kenikmatan kami. Oh, ayo sembah Dia saudara, bersekutu dengan Tuhan. Serap kehidupan Yesus menjadi kehidupanmu, serap kekuatan Yesus menjadi kekuatanmu pada hari ini. Serap semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah Dia menjadi kehidupanmu, menjadi kekuatanmu, menjadi kenikmatan dalam hidupmu. Oh, haleluya. Romaya seke benala maya se Uramalama yashi Ramaya shande Uramalama yashandara labadada grande relebe lama yashande Urama-lama-lama ya syanda, lama-lama ya syanda. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Oh, tolong kami untuk menyerap Kristus dalam hidup kami. Tolong kami untuk menjadikan Kristus sebagai makanan kami yang sejati. Engkaulah makanan yang sejati. Engkaulah realitas dari semua makanan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber hayat kami. Engkaulah sumber kenikmatan kami. Kami tak ingin yang lain selain diri-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kekuatan hidupan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain diri. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain diri-Mu. Tak ingin yang lain selain diri. Katakan lagi, tak ingin yang lain
selain dirimu. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenyangkan kami pada saat ini Tuhan. Engkau tidak hanya memberikan ajaran, tapi Engkau menyalurkan kehidupan kepada kami Tuhan. Yesus yang adalah sumber kehidupan menjadi kehidupan kami. Hari ini kami diselamatkan oleh kehidupan Kristus. Kami setiap hari kami diselamatkan oleh kehidupan Kristus. Bapa, hamba berdoa biar kiranya roh hikmat dan pewahyuan tercurah bagi kami semuanya, sehingga kami memahami apa yang diajarkan, kami memahami apa yang disampaikan oleh firman-Mu. Dan bila sejak hari ini kami benar-benar makan roti mana setiap hari, kami menikmati Kristus sebagai makanan kami setiap hari Tuhan. Kristus menjadi sumber kehidupan kami, sumber kekuatan, sumber kenikmatan kami setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik dalam hidup kami. Kristuslah sumber kehidupan kami, Kristuslah sumber kekuatan kami, Kristuslah sumber kenikmatan kami. Terima kasih Tuhan. Memohon meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semuanya. Dan sejak hari ini bangkitkan seluruh umat-Mu menjadi umat yang menjadikan Kristus sebagai sumber hayatnya. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semuanya. Jamah setiap kami dengan urapan kuasa Tuhan. Jamah kami, berikan kami kenikmatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja memberikan kami sukacita, kenikmatan, kesegaran, sukacita, damai sejahtera Tuhan, penghiburan bagi kami semua. Bapak, hamba berdoa jika ada jemaat-Mu yang sakit hari ini juga, di dalam nama Yesus kami minta Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dan kami perintahkan semua sakit penyakit di dalam tubuh jemaat Tuhan untuk pergi sekarang ini di dalam nama Yesus. Sembuh sempurna dan tidak ada yang sakit lagi Tuhan. Kami berdoa siapapun di antara umat-Mu ini yang sedang sakit, Engkau kunjungi, Engkau datang, Engkau jamah, dan Engkau sembuhkan Tuhan dengan kekuatan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi makanan, yang menjadi sumber hayat kami, kami berdoa, kami mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Dan semua kita yang sudah diberkati oleh firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oke, itu saja. Tuhan berkati saudara. Biarlah saudara terus hidup di dalam Dia, dan Dia menjadi kehidupan buat saudara. Selamat siang semuanya. God bless you.